Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Ikana Syatimawadah dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. A. Belanja atau pengeluaran negara. B. Perpajakan. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat harga dan jumlah uang yang beredar. Secara teoritis, dikenal 4 jenis kebijakan fiskal, yaitu pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. B. Pendekatan anggaran terkendali. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. C. Stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. D. Pendekatan anggaran belanja berimbang. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besarnya dengan penerimaan. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lain, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. A. Kebijakan diskonto. Diskonto adalah kebijakan mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. B. Kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. C. Kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capacity, capital, dan condition of economy. Kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato,
dan edaran yang diajukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan konstruktif. Tujuan dari kebijakan moneter konstruktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga PDB tahunan. Penghitungan PKRT selama ini didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena data pengeluaran rumah tangga dari Susenas cenderung underestimate, khususnya untuk kelompok bukan makanan dan makanan jadi, maka perlu dilakukan penyesuaian. Dalam melakukan adjustment digunakan data sekunder dan bentuk data atau indikator supply yang diperoleh dari berbagai sumber di luar Susenas. Cara yang dilakukan agar menggantikan hasil Susenas dengan hasil penghitungan data sekunder atas komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku ADHP, baik penghitungan tahunan maupun triwulan. Metodenya sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku sama dengan output dikurangi penjualan barang dan jasa ditambah social transfer. Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya-biaya yang dikeluarkan. Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 3. Pembentukan modal tetap bruto. Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal harga tetap yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi atau produsen secara langsung, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dan total penyediaan produk atau barang dan jasa yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan arus komoditi. Penyediaan atau suplai barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Yang keempat, ekspor dan impor. PDRB tahunan. Secara umum, penghitungan ekspor impor barang luar negeri dalam PDRB provinsi identik dengan perhitungan pada lembar kerja ekspor impor dalam PDB. Namun, langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan ekspor impor PDRB provinsi adalah rekonsiliasi sumber data utama ekspor impor bersama provinsi lainnya di bawah koordinasi bidang neraca dan distribusi BPS provinsi. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Akhiran, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.